jadi tata boga sih? Apa? Kok jadi tata boga sih? Apa? Enggak kok, ini nanti ada hubungannya sama materi yang kita bahas. Kita opening dulu. Halo, selamat datang di Sharing Santuy. Sekarang kita masuk ke bahasan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan keretakan yang terjadi di bangunan. Oke? Sebetulnya kalau pembahasan retak ini kalau dijabarkan secara detail itu sangat panjang sekali. Jenis retaknya apa, posisi retaknya di mana itu juga mempengaruhi. Ya ini kasusnya. Ini umum sebetulnya, ini kasus yang muncul di beberapa rumah di Indonesia termasuk di fasilitas umum. Mau nanya nih, Ya, boleh. retak itu ada berapa jenis? Retak itu untuk jenis secara general, secara umum ada dua jenis. Ada retak struktural dan juga retak non-struktural. Klasifikasinya apa? Maksudnya retak struktural itu yang gimana? Cirinya apa? Oke, pertama itu tadi retak struktur atau structural crack, yang termasuk kategori retak struktural memiliki lebar retak di atas sama dengan 0,4 mili. Jadi saya coba tampilkan di sini kodenya dan contoh retak struktural itu seperti apa. Nah, selain dengan lebarnya itu sendiri, kita harus tahu bahwa retak itu mempunyai kedalaman juga, teman-teman. Kedalaman retak ini dikategorikan struktur sebetulnya apabila si retak ini sudah melebihi selimut beton itu sendiri. Jadi dalam beton itu tentu ada seperti manusia ya, ada kulit, ada tulang nih, right? Kulit berlapis-lapis kan? Kulit berlapis, terus ada tulang nih. Nah, si kulit ini itu kalau di dalam ilmu teknis itu disebutnya, kalau ini kita berupa beton ya anggapannya, ini selimut betonnya nih, selimut yang menyelimuti beton. Hasil dari aci dan cat nggak sih? Enggak, masih beton juga, beton murni, bukan itu. Kalau acian, cat itu masuknya ke non-structural. Right? Si kulit ini, selimut beton, jarak dari tepi, dari terluar ini, permukaan terluar nih, bagian luar ini, sampai ke tulang itu adalah jarak selimut beton sampai ke permukaan tulang ya. Jadi Can I want pee? Sorry. kedalamannya, nah di Indonesia sendiri rata-rata kalau misalkan kita desain 2-4 cm. Jadi sebetulnya nggak harus mutlak sedalam itu, pokoknya yang kita atur di situ dari tepi permukaan beton terluar sampai ke besi, ke bahasa tekniknya rebar, reinforcing bar, sampai ke titik itu, istilahnya dari kulit sampai ke tulang. Nah itu baru disebut structural crack. Jadi ada dua klasifikasi itu. Selanjutnya yang kedua itu non-structural crack atau retak non-struktur. Biasanya secara lebar, bukan panjang ya, bukan panjangnya crack yang terjadi, tapi lebar cracknya itu sendiri, kayak lebar lubangnya ya? Lebar lubangnya. Nah, lebar lubangnya itu disebut juga hairy crack atau retak rambut, kurang dari 0,4 mili lah. Kalau kita punya rambut, kan kecil banget ya, kurang dari 0,4 mili. Kedalamannya juga tidak melebihi jarak dari tepi beton itu sendiri ke besi tulangan. Itu disebut non-structural crack atau retak non-struktur. Jadi umumnya adalah kedua kategori crack tersebut. Oke, itu klasifikasinya. Sekarang kalau misalnya ada case nih, jadi lubangnya tuh lebarnya lebih dari 0,4 mili, tapi kedalamannya itu hanya mencapai 1,7 cm misalnya. Pokoknya kedalamannya tidak selebar dari tepi ke besi. Nah, itu termasuk struktur atau non-struktur? Nah, sebetulnya kalau misalkan memang kedalamannya masih belum mencapai besi tulangan yang kita desain, tapi lebarnya melebihi 0,4 mili, kita harus cek juga sepanjang apa crack itu. Apakah kita bisa memastikan bahwa sepanjang crack yang terjadi, misalkan crack sepanjang 1 meter atau 50 cm, bahwa itu semua tidak terkena besi? Apa kita bisa menjamin itu? Kalau kita sudah bisa menjamin itu, kita sudah cek, kita sudah scan, kita ada alatnya untuk scan tulangan seberapa dalam, sama seperti kayak X-ray scanner gitu untuk manusia, untuk beton juga ada. Wow. Nah, kalau memang itu udah pasti tidak nyampe besi, oke, itu masih fine gitu sebetulnya. Oke, berarti sama halnya dengan kalau misalnya kita menemukan ada lebar masih 0,4 mili. Artinya maksudnya ini ukurannya masih non-structure, tapi ternyata kedalamannya sudah mencapai 2,1 atau 2 cm lebih. Atau let's say kedalamannya melebihi besi ya. Iya, melebihi besi. Itu disebut struktural, walaupun lebarnya tipis. Nah, sekali lagi coba kita pikirin secara baik-baik. Kita anggap kita di rumah nih. Kenapa kita bisa tahu dalamnya melebihi besi pertama itu? Gimana caranya kita bisa tahu dalamnya melebihi besi? Walaupun letaknya, apalagi letaknya kecil, kita mau masukin alat atau jarum pun sebetulnya lebih susah. Itu kemungkinan kecil bisa ditentukan kayak gitu. Selanjutnya mau nanya nih,
kenapa si crack ini bisa terjadi? Crack ini kenapa bisa terjadi ya? Oke. Ini kaitannya sama video kita masak yang pertama. Ini berkaitan sama video masak kita yang tadi kita tunjukin. Jadi beton itu sendiri, seperti yang tadi kita lihat ya, sama halnya kayak masak, bahwa beton itu dibuat semula dari cuman bahan-bahan yang terpisah. Di situ ada pasir, kerikil. Pasir dan kerikil disebut juga kalau bahasa tekniknya agregat pasir, agregat halus. Ini kerikil, agregat kasar. Nah, selain itu, yang pasti yang sering teman-teman tahu itu ada semen. Semen yang biasa kita pakai di Indonesia yang umum itu semen Portland namanya. Ada juga air. Bahan dasarnya adalah 4 macam ini. 4 macam ini sama kayak halnya masak ya. Kita pisah-pisah dulu nih. Terus kita harus tahu pasirnya harus seberapa banyak, kerikilnya seberapa banyak, semennya seberapa banyak, dan airnya juga seberapa banyak. Satuan dari pasir, kerikil, semen itu kilogram ya. Beratnya ini sendiri jangan asal juga teman-teman. Sama halnya kayak makanan. Kalau kita asal masukin terigunya, asal masukin garamnya, asal masukin gulanya kan rasanya nanti kayak gimana? Mungkin gak akan kayak video yang kita tadi tampilin kan. Yang video kita tampilin juga kali ya teman-teman bisa lihat di video itu takarannya kita atur supaya makanannya enak. Sama halnya juga sama beton. Komposisinya ini pun ada peraturannya. Jadi komposisi ini kita harus masukin dalam satu tempat. Untuk kita aduk tuh jadi adonan. Kalau memasak kan kita bisa cuma pakai tangan nih, adonan manual pakai tangan atau pakai mixer, bener nggak? Beton juga ada namanya sama mixer. Ada mixer semi otomatis. Nah ini bentuknya ada mixer yang disebut mobil molen. Molen juga itu truk mixer sebetulnya. Tapi sebetulnya dia hanya perantara aja. Mixing areanya itu ada di batching plant. Batching plant itu tempat untuk ngaduk campuran beton itu sendiri. Ada sebuah plant ditransfer ke mobil molen itu untuk proses perjalanan dari batching plant ke lokasi pengecoran, right? Supaya tetap terjaga. Soalnya adonan juga kalau lama-lama didiemin kan bisa jadi kering atau jadi terpisah lagi kan, kita harus homogen ya, menyatu. Oke, itu dia sekian sharing santuy episode bahas letak pada beton. Seperti biasa kalian sharing-sharing di kolom komentar ya. Bye.